Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, seringkali Allah Jalla Jalaluh memanggil kita di dalam kitabnya. Tapi seringkali kita melewatin ayat-ayat itu tanpa berhenti untuk merenungkan panggilan Sang Pencipta. Ya, kira-kira 89 kali di dalam Al-Quran Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Dan seringkali setelah Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, Allah suruh kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang beriman diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa, Syama? Karena kita adalah pelaku dosa. Karena kita adalah manusia yang sering lupa. Yang kalau tidak dipanggil, mungkin kita sudah keluar dari jalur ketaatan. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Laksanakan perintah Allah. Jauhi larangan. Syukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jangan kufur dengan apa yang Allah berikan. Karena sibuk melihat nikmat yang ada pada diri orang lain. Mengingat Allah. Tidak sibuk mengingat manusia yang hanya akan membuat hati keras. Tapi zikrullah dengan lisannya dan hatinya. Dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi rebahan mengingat Allah Azza wa Jal. Dan tidak melupakannya. Itu takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allahu Akbar. Berulang kali kita ucapkan tatkala kita sholat. Perpindahan antara satu gerakan ke gerakan lainnya. Kita mengatakan Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar lagi. Kemudian Allahu Akbar lagi. Tapi kenapa banyak di antara kita yang masih merasa susah dalam kehidupan ini? Bukankah Allah yang maha besar? Bukankah Allah yang dapat menyelesaikan segalanya? Ahibati fillah, Allah adalah penguasa mutlak untuk alam semesta ini. Tidak ada satu tetes air yang turun dari langit. Tidak ada satu daun yang turun ke bumi. Tidak ada satu biji yang kemudian tumbuh. Tidak ada bayi yang lahir. Tidak ada ayam yang menetas. Tidak ada debu yang terbang. Itu kecuali dengan izin Allah Azza wa Jal. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ahibati fillah, ana ingin pada kesempatan kali ini merenungkan kita semua sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan hadis ini
Pada saat COVID-19 sering kita dengar ustadz-ustadz menyampaikan. Apa hadisnya? La adwa, wala tiyarata, wala hama, wala safar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, tidak ada penyakit menular. Tak ada. Loh, bagaimana tidak ada penyakit menular sedangkan kita melihat ada orang-orang yang sakit gara-gara duduk sama fulan. Tapi apakah itu penyakit menular dengan sendirinya? Apakah semua orang yang akan duduk dan berdekatan dengan fulan pasti akan tertular? Tidak. Kejadian COVID-19, bagaimana tatkala pemerintah melakukan tracking apabila didapati satu orang terkena. Fulan diperiksa, enggak semuanya kena. Supaya kita tahu bahwa penyakit itu menular dengan izin Allah Azza wa Jal. Dia tidak menular secara otomatis, jamaah. Tatkala kita keluar dari rumah kita, kita mengatakan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada. Itu hanya sebab yang kalau Allah tidak mengizinkan itu tidak akan terjadi. Dan Nabi SAW mengatakan wa'alam kepada Abdullah bin Abbas, kadangkala tauhid kita perlu diperbaharui. Kadangkala iman itu memang menjadi usang karena kita disibukkan dengan pekerjaan dan kita bersandar bergantung kepada sebab-sebab ikhtiar dan usaha. Padahal semua tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan semua sudah dicatat. Wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, andai kata seluruh umat manusia, bukan hanya penduduk Jakarta, seluruh umat manusia, seluruh penduduk Indonesia, didukung oleh penduduk Malaysia, didukung oleh Rusia dan Amerika, semuanya 8 miliar manusia berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Kecuali itu sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Tenanglah engkau hidup. Dan sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'. Kalau mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan bahaya kepadamu, agar engkau di PHK dari tempat kerjamu, agar usahamu tutup, agar dirimu bangkrut, agar engkau sakit, agar hidupmu berantakan, itu tidak akan pernah terjadi. Kecuali sesuatu itu sudah Allah tetapkan atas dirimu. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Pena takdir udah diangkat dan lembaran-lembaran itu sudah kering, jemaah. Kemudian Nabi SAW mengatakan wala tiarah. Enggak ada sial karena burung, sial karena angka. Tidak ada hari-hari sial yang sampai hari ini masih kita dapatin lift-lift yang tidak ada angka 4. Kenapa? Ada apa mereka dengan angka 4? Ada yang masih mempercayai kesialan dikarenakan suara burung. Atau ada hari sial setelah dihitung oleh mereka? Enggak ada. Allah menciptakan semua hari indah. Dan hari yang paling indah adalah hari Jumat. Yang ketiga, wala hamah. Hamah itu ditafsirkan adalah hantu yang keluar dari kuburan orang yang mati karena dia masih punya dendam, yang berupa burung atau berupa yang lainnya. Masih ada orang yang meyakini roh-roh gentayangan. Nggak ada, jamaah.
Yang keempat yang berkaitan dengan bulan kita, bulan Safar. Wala Safar. Bangsa jahiliyah meyakini bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Kita akan mendapati juga di beberapa tempat mereka tidak mau menikahkan putrinya, putranya di bulan Safar. Karena bulan Safar bulan bala. Bahkan ada sebuah keyakinan yang namanya Rebu Wekasan. Bahwa di akhir Rebu bulan Safar itu Allah turunkan bala yang jumlahnya 300.000 lebih. Nggak ada jamaah. Nggak ada keyakinan Safar itu bulan bala. Maka tolong belajar lagi. Perbaharui keimanan kita. Kita yakin bahwa Allah pencipta segala sesuatu. Tidak akan ada yang terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan memang tidak semua yang kita inginkan itu terjadi. Dan tidak semua yang terjadi itu kita inginkan. Orang akan hidup menderita tatkala dia salah berambisi. Dan dia akan hidup penuh dengan keluh kesah apabila dia tidak menerima kondisi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Bicara sial. Kenapa sebagian orang hidupnya sial? Musibah datang silih berganti. Usaha-usaha dia tidak menghasilkan. Ketahuilah bahwa di antara penyebab kesialan adalah dosa. Kenapa habis sholat kita disuruh istighfar? Kenapa di sepertiga malam akhir orang-orang yang bangun sholat malam menutup ibadahnya wabil asharihum yastaghfirun? Di waktu sahur mereka istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa banyak sekali ibadah-ibadah yang pahalanya diampuni lagi? Yang puasa Arafah diampuni dosa 2 tahun. Yang puasa Asyura bulan lalu diampuni dosa 1 tahun. Yang membaca subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar setelah sholat 33 diampuni dosa-dosanya. Karena memang kita pelaku dosa, jamaah. Maka tatkala hidupmu sial, tatkala ada masalah yang datang, kesulitan menimpa dirimu, ingat engkau harus introspeksi diri. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang menimpamu itu karena Allah yang ngasih sama engkau. Bukan karena usahamu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena linkmu, lobbymu, la. Karena Allah yang memudahkan bagi engkau. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Tapi kalau engkau ditimpa kesialan, kesulitan, itu dari dirimu sendiri. Dari diri kita. Dosa-dosa kita. Ahibati fillah, Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibuh. Hamba itu dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Maka ahibati fillah, perbanyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Ketika datang Abu Bakar, seorang hamba yang dijamin masuk surga, seorang manusia yang paling mulia di antara semua umat Islam, di antara sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Abu Bakar fil jannah. Datang nih Abu Bakar meminta doa kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah,
Alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Ajarkan kepada aku doa yang aku baca ketika aku solat. Ketika aku berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doanya jemaah? Qul, katakan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Itu Abu Bakar ya. Abu Bakar disuruh mengakui dosa-dosanya dan banyak dosanya. Sebagian kita karena sholat di saf pertama, saf kedua, nggak pernah telat, merasa sudah selesai dengan dosa. Abu Bakar disuruh berdoa mengatakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Aku banyak menzalimin diriku ya Allah. Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Ampuni aku. Dengan pengampunan dari sisimu dan kasihi aku. Engkau maha pengampun dan maha pengasih. Maka yang sudah soleh, yang sudah taat, tolong jangan pernah berhenti beristighfar dan mengakui dosa-dosanya. Hari ini hari Jumat, harinya bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma munzil al-kitab mujri as-sahab hazim al-ahzab ihzim a'da'aka a'da' ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina fi kulli makan. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Jabbar, يا قهار إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.